Surah Al-Baqarah ayat 26 sampai dengan ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Namun mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah Subhanahu wa taala dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Orang itu sesat karena keingkarannya tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, karena mereka itu ingkar dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan, maka mereka itu menjadi sesat. Dan dengan itu banyak pula orang-orang yang diberinya petunjuk, namun tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Orang-orang fasik ialah orang yang melanggar ketentuan-ketentuan agama, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah Subhanahu wa taala setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah
Khalifah bermakna pengganti, pemimpin atau penguasa di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku tidak mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam semua nama benda. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Dia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis termasuk kelompok jin dan termasuk yang diperintah untuk sujud. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Namun janganlah kamu dekati pohon ini. Menurut setan, siapa yang memakan buah pohon itu akan kekal di dalam surga. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ini zalim artinya aniaya. Orang yang zalim ialah orang yang melakukan perbuatan aniaya yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, yakni Nabi Adam alaihissalam dan Hawa memakan buah pohon yang dilarang itu, yang mengakibatkan mereka diusir Allah subhanahu wa ta'ala dari surga dan diturunkan ke dunia, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, yakni surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat. Kalimat itu menurut sebagian mufassir adalah ucapan untuk memohon ampunan taubat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha penerima taubat, maha penyayang. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Wahai Bani Israel, Israel adalah sebutan bagi Nabi Yakub alaihissalam. Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam dan sekarang dikenal dengan nama bangsa Yahudi. Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Di antara janji Bani Israel kepada Allah subhanahu wa ta'ala ialah hanya menyembah Allah, tidak mengadakan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, serta beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tersebut di dalam Taurat. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja, dan berimanlah kamu pada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir padanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah, dan bertakwalah hanya kepadaku.
Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Batil artinya kesalahan, kejahatan, kemungkaran dan sebagainya. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Sadaqallahul azim.